Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan PowerPoint kami. Yang pertama di kelompok kami ada Endang Putri Handayani, yang kedua ada Hesti Anjani, yang ketiga ada Khalid Asmadi, yang keempat ada Muhammad Yazid Kurnia. Nah, kita masuk ke materi pertama. Materi pertama ada aksiologi dan etika keilmuan. Bab pertama, etika dalam pengetahuan. Ilmu dan moral adalah dua bidang yang memiliki karakteristik berbeda, kendati keduanya menyangkut pengetahuan yang dimiliki manusia. Setiap pengetahuan memiliki paling kurang 3 komponen utama yang mendukungnya, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Di bawah ini ada pengertian-pengertian dari ketiga komponen tersebut. Yang pertama ada ontologi, merupakan asas telah dan penafsiran tentang hakikat realitas dari objek telaah tersebut. Yang kedua ada epistemologi, adalah asas tentang cara materi pengetahuan diperoleh dan dibentuk menjadi suatu tubuh pengetahuan. Yang terakhir ada aksiologi. Aksiologi adalah asas penggunaan pengetahuan yang telah diperoleh dalam tubuh pengetahuan. Kita lanjut ke slide kedua. Yang kedua, aksiologi dan aspeknya. Aspek aksiologis dari filsafat membahas tentang masalah nilai atau moral yang berlaku di kehidupan manusia. Dari aksiologi secara garis besar muncullah dua cabang filsafat yang membahas aspek kualitas hidup manusia, yaitu etika dan estetika. Aspek aksiologi diantaranya satu, etika. Etika merupakan salah satu cabang ilmu filsafat yang membahas moralitas, nilai baik dan buruk. Etika bisa didefinisikan sebagai nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan manusia atau masyarakat yang mengatur tingkah lakunya. Etika terbagi menjadi dua, yaitu pertama ada etika deskriptif, adalah cara melukiskan tingkah laku moral dalam arti luas seperti adat, kebiasaan, anggapan tentang baik dan buruk, tindakan yang diperbolehkan atau tidak. Yang kedua ada etika normatif, mendasarkan pendiriannya atas norma. Ia dapat mempersoalkan norma yang diterima seseorang atau masyarakat secara lebih kritis. Ia bisa mempersoalkan apakah norma itu benar atau tidak. Etika normatif berarti sistem-sistem yang dimaksudkan untuk memberikan petunjuk atau penuntun dalam mengambil keputusan yang menyangkut baik atau buruk. Sikap ilmiah bagi ilmuwan. Ilmu dapat kita mengerti sebagai suatu cara berpikir tertentu mengenai suatu objek yang khas dengan pendekatan yang juga khas sehingga menghasilkan kesimpulan berupa pengetahuan ilmiah, dalam arti bahwa sistem dan struktur ilmu itu dapat dipertanggungjawabkan juga secara terbuka. Pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang berkarakteristik rasional, logis, objektif, dan terbuka. Secara garis besar, kita temukan beberapa sikap ilmiah yang cocok bagi seorang ilmuwan sebagai berikut. 1. Tidak ada rasa pamrih. 2. Bersikap selektif. 3. Harus ada rasa percaya yang layak baik terhadap kenyataan maupun terhadap alat-alat indera serta budi. Adanya didasarkan pada suatu kepercayaan. Selalu ada kegiatan rutin bahwa seseorang ilmuwan selalu tidak puas dengan hasil penelitiannya. Seorang ilmuwan selalu memiliki sikap skeptis dan selalu berkehendak untuk mengembangkan ilmu. D. Pandangan etika terhadap penemuan. Bom atom tercipta karena salah satu ilmuwan dasar, Albert Einstein,
yang akhirnya ia menyesal karena ciptaannya menewaskan ribuan orang dalam peristiwa pemboman kota Nagasaki dan Hiroshima. Dalam pandangannya, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi membutuhkan dimensi etis pada pertimbangan perkembangan ilmuwan pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Berarti ilmuwan dalam perkembangan ilmuwan pengetahuan dan teknologi itu sendiri, berarti ilmuwan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus memperhatikan kodrat dan martabat manusia, menjaga ekosistem, pertanggungjawaban pada kepentingan umum dan generasi mendatang, serta bersifat universal, karena pada hakikatnya ilmu pengetahuan dan teknologi adalah untuk mengembangkan dan memperkokoh ekosistem manusia, bukan untuk menghancurkan ekosistem tersebut. Lanjut, ada etika cloning. Terdapat dua pandangan etika terhadap penerapan cloning, yaitu deontologi dan teleologi. Dalam pandangan deontologi, menitikberatkan penilaian etis tidaknya suatu perbuatan kepada perbuatan itu sendiri. Sebaliknya, paham teleologi menekankan pada tujuan atau akibat yang dituju dari perbuatan itu. Jika tujuan untuk kebaikan, maka perbuatan itu boleh dilakukan. Dengan dilihat dari dua sisi tersebut, bahwa penelitian tentang cloning terasa menyaingi esensi penciptaan dari Tuhan. Namun walau begitu, yang bisa kita percayai pada akhirnya adalah apa yang akan dilakukan setelah penelitian tersebut sempurna. Sulit untuk mengatakan baik dan buruknya, tetapi yang harus diperhatikan hasil akhirnya punya dampak positif atau lebih ke arah negatif. Dalam pandangan tindakannya, mengkloning manusia bukan hanya hewan dan tumbuhan. Teknologi selalu mempunyai dua sisi, yaitu sisi baik dan sisi buruk. Ibarat sebuah pisau yang dapat digunakan untuk kebaikan dan juga untuk kejahatan. Ya, sekian dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Yazid. Terima kasih.